menjawab isi hati Tuhan pagi ini. Kami yakin jemaat Tuhan menemukan jawaban. Kami yakin jemaat Tuhan merasakan terobosan dari Tuhan. Maka hari ini kami yakin tidak ada lagi keraguan dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Kami punya Tuhan yang menaruh belas kasihan bagi kami. Kami punya Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan itu bagi kami. Maka kami yakin dan percaya Bapa, pagi hari ini semua merasakan mukjizat dari Tuhan. Tuhan yang berbicara bagi kami. Tuhan yang menyatakan isi hatimu bagi kami. Sehingga kami datang tidak sia-sia. Ini waktu Tuhan bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan bersama saya katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar? Sepanjang hari ini saya mau berbicara tentang Kairos, waktu Tuhan. Biasanya saya khotbah di PRJ 2 tema, tetapi kali ini saya mau kasih 1 tema supaya berkatnya sama. Dari catatan saya lihat selalu saya jomplang sekali. Karena nanti di sesi pertama saya khotbahkan, di sesi 3-4 saya tidak khotbahkan. Kasihan jemaat yang jam 3, jam keempat yang tidak diberkati Tuhan. Kalau saya mau split lagi tema itu jadi masalah. Oke, saya kayaknya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan bagian firman Tuhan ini tentang Kairos, waktu Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan waktunya bagi kita, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menggagalkan waktunya Tuhan. Kalau Tuhan sudah berencana bagi kita, maka saya yakin dan percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga izinkan kita ada di dalam tempat yang benar. Tetapi dalam tempat yang benar juga kita diizinkan Tuhan untuk membuat sebuah kesalahan. Kenapa demikian? Nah di dalam posisi itu, di tempat yang benar kita membuat kesalahan di dalamnya. Justru lewat sebuah kesalahan itu kita justru melihat kembali bahwa itu sesuatu yang benar untuk Tuhan sedang mengoreksi hidup kita. Jadi sering sekali di dalam hidup ini tidak selamanya mulus, tetapi kita juga diizinkan Tuhan untuk masuk dalam lembah kekelaman. Tapi yakinkanlah bagi hari kita hari ini, pagi hari ini, tidak ada satupun yang hadir pagi hari ini yang tidak diberkati Tuhan. Dan kalau kita bertemu di tempat ini, saya yakin ini Kairos Tuhan bagi kita. Ini waktu Tuhan bagi kita. Yang setuju katakan. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang Bartimeus, seorang yang buta. Dan kemudian saya mau lihat di situ ada beberapa klaster orang-orang yang ada di situ. Yang pertama adalah saya lihat di situ ada Bartimeus, seorang yang buta. Ada para murid-murid, ada orang banyak dan ada Yesus. Dan kita lihat nanti bagaimana penjelasan bagian firman Tuhan ini. Tapi sebelum jauh dari bagian firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan secara global dulu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau kita lihat sekarang ekonomi Indonesia mengalami jadi masalah. Pertumbuhan ekonomi kita 4,7%. Kuartal pertama itu di bawah 5%. Dan kemudian orang sudah mulai banyak yang kecewa dengan pemerintahan sekarang. Karena subsidi BBM ditarik dan semua segala macam goncangan terjadi di mana-mana. Dan semua ini akan terjadi, masalah dolar juga naik. Per dolar sekarang bisa 13.000 sekian. Tapi bagi pendeta nggak pengaruh karena transaksi kita kan rupiah. Tapi bagi orang yang ekspor impor pasti pengaruh tentang hal itu. Atau mereka yang produksinya dengan bentuk dolar dan kemudian dijual dalam bentuk rupiah jadi masalah itu sebenarnya. Dan ini akan terjadi goncangan di mana-mana. Tetapi APBN kita sudah cair. Maka Jokowi baru peresmian untuk Trans Sumatera, Trans Jawa dan Papua untuk pembangunan dalam skala besar jumlahnya sekian triliun. Dan Ahok nanti akan resmikan layang untuk khusus kereta api itu mulai dari Kelapa Gading dan kemudian dari Bekasi masuk ke Duku Atas. Artinya uang akan berputar. Kalau uang sudah dikirimkan pasti akan berputar ekonomi. Tapi saya punya keyakinan persis bahwa tahun 2016 kita akan lihat Indonesia akan menjadi macan ekonomi di Asia. Memang kelihatannya presiden kita casingnya tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Tapi ngomongnya nggak pernah inkonsistensi. Kalau dia bilang bunuh, tembak, tembak mati. Dia bilang tenggelamkan, tenggelamkan. Kemarin saya masih ingat dia berikan kata sambutan di acara Jambore relawan yang ada di Cibubur. Dia bilang apa? Jangan bilang Jokowi takut. Jokowi akan tegas dalam hal ini. Saya masih punya harapan bahwa pemerintah ini akan pemerintah yang luar biasa. Saya masih punya harapan bahwa Indonesia pasti diberkati Tuhan. Tapi ingat Indonesia diberkati Tuhan bukan karena pemerintahan yang hebat, tapi karena ada jemaat PRJ. Kalau kayak begitu seneng aja semua.
Bingung saya. Yaudah yuk kita baca yuk Markus 10, 46. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kita akan baca firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan ini pelan-pelan saja baru kita ambil intisari firman ini. Yuk kita baca Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Oke, kita akan baca yuk pelan-pelan. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Ayat 46. Tulisan ini bukan hanya ditulis oleh Markus, tetapi oleh Matius juga dan oleh Lukas. Disebut dengan Injil Sinopsis. Injil Sinopsis itu terdiri dari Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes. Biasanya tulisan yang ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas, paralelnya begitu. Nanti kita lihat akan intisarinya poinnya di mana. Kita baca ayat yang ke-46. 1, 2, 3, ya. Lalu tibalah Yesus. Stop, murid-muridnya di mana? Yeriko adalah kota tertua di dunia, sekarang menjadi bagiannya Palestina tetapi di dalam kondisi Israel. Pada zaman Yesus Yeriko dibagi dua, Yeriko lama dan Yeriko baru. Jadi kita tahu dulu, Yeriko masih ada kota itu sampai sekarang dan itu dikuasai oleh Palestina tetapi di bawah kontrolnya Israel. Karena dekat dari situ ada Laut Mati, turun ke bawah lagi ada tempat di mana Yesus dicobai di padang gurun. Ingat, ini cerita ini sudah ada. Jadi kita mau yang kita baca ini lewat sebuah peristiwa di zaman Yesus. Sekali lagi kita akan baca ayat yang ke-46. 1, 2, 3. Ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak, stop. Ada apa? Orang banyak dan apa yang menarik? Di mana ada Yesus, selalu banyak orang yang mengikuti Ia. Kenapa bisa demikian? Karena ini bicara bukan karisma, tapi ini bicara tentang sebuah karakter. Perhatikan baik-baik. Orang punya karisma karena posisi jabatan dan apa yang dimiliki. Karisma akan luntur setelah peristiwa itu habis. Jabatan habis, ekonomi habis, semua alat fasilitasnya itu habis menunjang dari sebuah karisma. Kita sering sekali mendengar bahwa ini orang punya karisma kalau berbicara. Orang punya karisma, dia bicara banyak tapi dia tidak punya impact kepada orang yang lain. Hanya membuat orang terpesona. Itu karisma. Tapi beda dengan karakter. Kalau bicara tentang karakter, bicara tidak banyak. Tapi ketika dia berbicara, menggetarkan hati orang. Dan membuat orang berpikir dua kali tentang pernyataan itu. Maka orang berkarisma belum tentu berkarakter. Tapi orang berkarakter, karisma pasti ngikut di dalamnya. Yang setuju katakan, Yesus bukan bicara tentang karisma. Tapi ini bicara tentang karakter ilahi ada di dalamnya. Seharusnya bagi kita semua yang ada di tempat ini, kalau kita percaya Yesus dan Yesus ada di dalam hidup kita, dan kalau kita hidup menurut apa yang firman Tuhan katakan, saya yakin dan percaya, karakter tidak bisa dibuat-buat, tapi karakter akan muncul seperti emas. Karena kenapa? Pribadi kita adalah pribadi ya dan amin. Apa yang kita katakan, itu yang kita kerjakan. Yang setuju katakan. Ayat pertama ini kita akan baca. Lanjutkan ayat yang tadi. Ada seorang 1, 2, 3, ya. Ada seorang pengemis yang apa? Bernama siapa? Anak Timeus duduk di pinggir. Oke, sekarang saya mau tanya. Bartimeus ini pekerjaannya apa? Kenapa dia ngemis? Udah pinter nih, udah selesai. Kita baca satu ayat, kita discuss. Siapa pengemis namanya? Kenapa dia ngemis? Dia ada di pinggir jalan, dia ngemis karena dia apa? Ngerti maksud saya artinya. Jadi kalau saudara lihat pengemis di jalan itu sehat, itu kurang ajar. Apalagi jadi anak Tuhan. Sehat, bugar, tukang minjem-minjem duit. Itu lebih kurang ajar. Tapi bukan di jemaat sini. Jemaat sini nggak pernah minjem, nabur. Ulang ya. Jemaat di sini nggak pernah ngemis, tapi nabur. Tanggung jawab ya. Direkam kan nih? Yuk, kita baca ayat yang ke-47. 1, 2, 3, ya. Ketika didengarnya bahwa itu, stop. Ketika dia apa? Bahwa itu adalah siapa? Dia nggak bisa lihat tapi dia bisa apa? Pendeta buat KKR Pak, kesembuhan.
Saudara-saudara, mari maju. Yang buta bisa berjalan, yang lumpuh bisa melihat. Itu sih bukan mukjizat, emang begitu. Nih hati-hati nih ya. Saya mau kasih tahu sama kita, ini masih pagi banget nih jam 7. Baca Alkitab itu kritis ya. Jadi kenapa dia mendengar? Karena dia gak bisa lihat. Kalau melihat dia bilang apa? Maka dia melihat Yesus. Tapi dia apa? Dia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret itu ada. Artinya ingat baik-baik. Semua yang ada di tempat ini panca indera kita semuanya normal. Kita melihat hari ini ke saya. Tapi belum tentu telinga kita dengarkan apa yang saya sampaikan. Kita hadir di tempat ini sempurna. Jangan-jangan hati kita tidak ada di sini. Natapnya benar, tapi pikirannya kemana-mana. Kan kelihatan orang yang nyimak sama yang bengong. Dari sini kelihatan kok, orang nyimak tuh. Tapi hati-hati loh, saya ini baru pulang dari NTT. Saya baru KKR, baru mendarat saya dari NTT, Pulau Rote. Dari Kupang ke Pulau Rote 1,5 jam. Itu lewat ombaknya dahsyat banget. Saya pikir saya nggak kembali loh ke Jakarta. Bapak Ibu Saudara udah pernah naik pesawat naik kapal cepat, terus baru lihat ombak 5 meter nggak? Terus kita lihat tuh ombak depan kita tuh dia begini. Jadi kapal cepatnya begini, ombaknya keluar begini. Saya bilang, wah lewat nih. Ombang ambing 30, saya udah pakai pelampung. Itu orang bilang gini, Pak pokoknya kalau kapal cepat ini kebalik Pak, langsung lompat. Saya bilang, sebelum kebalik saya udah lompat. Saya udah buka sepatu, semuanya saya udah pakai pelampung, pokoknya sebelum kebalik saya lempar. Kadang-kadang begini ya, kita kalau perhatikan baik-baik nih, kita semua sehat di semua tempat ini. Jujur yuk, masih ada orang yang datang ke hari ini di tempat ini, masih dipaksakan suruh datang ke gereja. Enggak lagi panggilan loh. Yang kedua, dia datang ke sini hanya dia punya tujuan, yaitu apa? Bukan untuk ibadah, tapi untuk sesuatu. Itu jadi masalah. Kita lihat apa motivasi orang buta ini. Ayat 47, yuk kita baca. 1, 2, 3, ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, kasihanilah. Ini hebat nih. Dia bilang apa di situ? Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara tahu kenapa orang buta ini bicara, Bartimius bicara tentang Yesus anak Daud? Karena gelar anak Daud hanya diperuntukkan untuk Mesias. Jadi pada zaman itu orang Yahudi mengetahui bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Maka dia mau bicara begini, Yesus juru selamatku, kasihanilah aku. Artinya Bartimius tahu bahwa Yesus sanggup untuk memulihkan hidup dia. Maka hari ini di tempat ini kalau engkau yakin bahwa Yesus mampu untuk memberikan sebuah jawaban, maka jangan segan-segan kita datang dan berteriak kepada dia. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Jadi kita tuh kalau ada masalah datangnya sama Yesus lah. Cerita sama pendeta percuma, nggak ada jalan keluar. Cerita sama Yesus pasti ada jalan keluar. Berdoa itu nggak hanya duduk di tempat ini ya. Sambil jalan pulang dari tempat ini, tiba-tiba pas turun dari eskalator situ, kalian terlintas sedikit pikiran, mau bicara sama Tuhan, bicara aja sama Tuhan. Tapi juga jangan terlalu lebay. Sambil turun, oh Tuhan tolong. Gila, nanti dibilang gila. Nanti dibilang gila begitu. Turun dari eskalator, Tuhan tolong. Nggak boleh begitu juga, biasa aja. Dalam hati Tuhan tolong saya Tuhan. Adik-adik saya diberkati Tuhan. Koko saya diberkati, mama saya diberkati, Tuhan tolong. Saudara lagi dengar khotbah begini, hatimu sedikit keluar ada suara dalam hatimu, roh Allah bicara dalam dirimu. Engkau bicara langsung sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Berkati pendeta yang pendek itu, Tuhan tolong. Ngomong aja terus sama Tuhan. Rasa bergantung kita sama Tuhan begitu kuat, enak loh. Lihat anak-anak kita masih kecil, dikit-dikit papa, mama, benar kan? Masih kecil tuh. SD, TK, papi, mami gitu. Nanti lihat deh SMA, boro-boro manggil. Kita yang panggil doang, Kak, oh iya Pak, oh, baru tahu. Sekarang dia manggil terus sama kita. Mau ini.
Kalau kita datang begitu, anak-anak kita dari kecil dia manja, kita senang banget loh. Hati kita happy banget loh. Sekarang kita sama Tuhan, Tuhan tolong saya dong. Ampuni saya Tuhan, kuduskan ya, urapi kami ya Tuhan. Ngomong aja terus sama Tuhan. Orang buta ini tidak pernah terganggu dengan situasi dan kondisi. Karena begitu banyak orang, dia gak malu-malu, dia teriak apa? Yesus juru selamatku, kasihanilah aku. Kita lihat ayat 48, apa yang dilakukan. 1, 2, 3, iya. Banyak orang menegurnya supaya ia stop. Kadang-kadang begini ya, kadang-kadang ya, ketika kita makin dekat dengan Tuhan, tantangan makin banyak ya. Tahu gak tantangan itu dari mana? Dari orang di sekitar kita nih. Kita yang hari ini datang ke gereja nih, jangan-jangan kita datang ke gereja ini sembunyi-sembunyi. Karena orang tua kita gak suka kita datang ke gereja. Atau pasangan hidup kita gak suka kita datang ke gereja. Kita melayani Tuhan, pasangan hidup kita pikirannya negatif. Hati-hati loh, semakin kita ikut Tuhan, semakin tantangan itu luar biasa datang. Di ruang orang-orang ring 1 ini ada di situ. Ketika Bartimius bilang, Yesus juru selamatku, kasihanilah aku. Orang itu, diam. Siapa yang ngomong diam? Itu murid-muridnya sendiri yang tahu kebenaran, yang larang begitu. Ingat, tidak semua orang tahu banyak firman Tuhan, pribadinya benar. Tapi lebih baik hari ini, takut Tuhan, maka engkau akan menciptakan pribadi yang benar. Yang setuju katakan. Jadi tidak semua orang tahu banyak firman Tuhan, dia mengerti tentang kebenaran itu. Karena ahli Taurat dan orang Farisi dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman itu. Tapi saya yakin dan percaya, kita tahu sedikit tapi kita lakukan banyak. Yang setuju katakan. Oke, kita baca sekali lagi. Yuk. 1, 2, 3, ya. Banyak orang menegurnya supaya lanjut 1, 2, 3, ya. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara tahu, perhatikan kalimat ini bentuknya imperatif, lebih keras dari apa yang tadi dia sampaikan. Jadi waktu dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, dia minta sebuah pemulihan. Ada orang yang diam, jangan kamu bicara begitu, suruh diam. Waktu dia suruh diam, dia tidak berhenti di situ, maka dia makin ngotot, dia berteriak. Waktu dia berteriak itu, dalam bahasa yang sesungguhnya dia berlutut, sambil dia pukul badan dan dia berteriak sambil menangis. Dan dia katakan, Yesus juru selamatku, kasihanilah aku. Ikut Tuhan, tantangan ada, tapi jangan mengendorkan kekuatan kita untuk ikut Tuhan. Semakin kita kuat dalam Tuhan, saya yakin dan percaya, Tuhan akan buat segala cara dalam hidup kita untuk memberikan jawaban demi jawaban. Yang setuju katakan, pokoknya tantangan pasti ada. Tapi siapa yang mundur dalam tantangan itu, dia akan digulung dengan tantangan itu. Tapi siapa yang bersandar pada Tuhan, saya yakin dan percaya Allah sanggup untuk memberikan jalan keluar dalam segala hal. Ada banyak tipikal orang, ketika dia menghadapi masalah, dia diam. Ini bahaya nih. Ini ada masalah di sini. Ketika dia dapat masalah, dia diam. Biasanya orang ini temperamennya flekmatik nih. Orang yang flekmatik itu, yang pendiam itu, jarang ngomong. Kalau diajak ngomong tuh cuma gini dong. Ini susah sama orang flekmatik nih, dia ajak ngomong. Ibaratnya kalau ada pohon kelapa jatuh, pohon kelapa udah tumbang, dia gini, oh tumbang. Orang ini kalau ngadepin masalah ini masalah, dia diam aja begini, dia nggak buat apa-apa. Dia nggak mundur ke belakang, dia nggak maju, dia diam. Ini ada orang yang tipikal begini, ini bikin gemes kita nih. Dia anggap masalah itu bisa selesai dengan sendirinya, dia diam aja. Tapi ada orang yang model kayak begini nih, sanguin nih. Sanguin itu orang banyak ngomong. Dia ngomong baru dia mikir. Kadang-kadang dia ngomong, dia gak pernah mikir, nyakitin hati orang. Ini orang sanguin kacau nih. Kalau pohon kelapa itu baru begini doang, dia udah kabur. Ngomongnya gede tapi penakutnya luar biasa. Petrus begitu. Abraham itu flekmatik, tenang banget ya. Tapi lihat, orang sanguin kalau dia tiap dapat masalah, pasti dia mundur ke belakang, dia lari dari masalah itu. Pasti itu begitu. Tapi lihat, orang kolerik, beda lagi orang kolerik. Keras kepala. Kalau pohon kelapa itu mau roboh, mau tumbang, dia tidak diam, dia malah pegang, ayo roboh nggak lo? Roboh nggak? Dipegang sama dia. Ini orang kolerik, ingat sebelum dia diserang, dia serang orang lain. Orang kolerik nih kalau dia ngomong, dia selalu ofensif, dia menghancurkan orang. Perkataan dia menghancurkan seseorang. Seorang kolerik kalau bicaranya tuh langsung to the point dia. Kalau orang kolerik kalau bicaranya tuh keras dan kasar kesannya. Bicaranya itu menusuk hati orang. Keras dia, tapi ingat orang yang keras dalamnya rapuh. Dan orang flekmatik kelihatannya tenang, tapi dalamnya keras.
Ini kalau orang kolerik dapat masalah, dia nggak sampai di sini. Dia cari jalan lain, ketemu jalan lain, di situ ada masalah. Dia cari jalan lain, ada masalah lagi. Maka 3 masalah itu menjadi akumulasi, baru masalah itu meledak. Selesai. Tapi yang benar apa? Waspada ya, orang melankolis itu lebih parah ya. Melankolis lebih parah. Orang melankolis dapat masalah, dia nggak lari, dia nggak diam, dia nggak cari jalan lain. Ngapain? Dia berharap sambil menangis. Tuhan tolong saya. Dia nggak ada bicara apapun. Tapi yang hari ini, Bartimeus itu tipikal orang yang tetap bergantung penuh sama Tuhan. Tantangan sih ada, tapi tidak mengendurkan dia datang dan dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berkat buat kita hari ini, jangan membuat kita menjadi kendor mengikut Tuhan. Tantangan boleh berat, tapi kita harus semakin kuat dalam Tuhan. Di luar semakin susah, tetapi orang percaya pasti dipelihara Tuhan. Saya selalu lihat dalam krisis apapun juga, orang gak bisa berbuat sesuatu, justru orang percaya dikasih dana sama Tuhan untuk berbuat sesuatu. Artinya orang percaya yang bergantung sama Tuhan tidak akan dibiarkan duduk minta-minta roti, tapi berkat Tuhan dicurahkan buat dia. Ayat berapa sekarang? 49 yuk kita baca yuk. 1, 2, 3, ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata. Ada tanda seru gak? Sekali lagi kita baca yuk. Yang kuat bacanya, kan tanda seru. Yuk, 1, 2, 3, ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata apa? Panggillah dia. Tahu gak kalimat itu keras loh. Waktu yang pertama Bartimeus teriak itu Yesus dengar gak? Dengar pasti. Waktu orang suruh negor, suruh diam, Yesus dengar gak? Dengar. Waktu dia teriak kedua kali, Yesus makin dengar gak? Yesus panggil kan? Kenapa yang pertama Yesus gak panggil? Kenapa yang kedua baru Yesus? Dia butuh kesungguhan dari hati kita. Sering sekali orang datang sama Tuhan hanya datang sesaat. Tapi kalau dia datang terus secara konsisten dan punya komitmen yang tinggi, saya yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah tutup mata untuk lihat pergumulan kita. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan suara kita. Yang setuju katakan amin. Maka Yesus bilang apa? Panggil dia. Itu kata panggil dia artinya apa? Kalau kamu tidak bawa dia ke sini, kamu punya masalah dan konsekuensi logis. Jadi waktu dia bilang panggil dia, wajib hukumnya bawa orang itu datang ke sini. Kita lihat ayat 48 ini sekali lagi. 1, 2, 3, 49. 1, 2, 3, iya. Lalu Yesus berhenti dan berkata apa? Kemudian kita baca. Mereka dan berkata kepadanya apa? Berdirilah. Waduh dahsyat. Sekali lagi kita baca setelah kata panggil dia, tanda seru kita baca. Yuk, 1 mereka, 1, 2, 3, ya. Mereka memanggil orang buta itu stop. Siapa mereka itu? Orang yang sama bilang diam? Orang yang sama bilang diam? Ya. Orang yang sama tadi bilang diam, sekarang bilang apa? Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya apa? Stop. Tadi dia bilang apa? Sekarang dia bilang apa? Dalam bahasa aslinya dia bilang apa? Bergembiralah, bangkitlah semangatmu. Lebay banget nih orang. Tadi dia bilang apa? Diam. Tapi sekarang bilang bergembiralah, mari bangkitkanlah semangatmu. Mulut yang sama mengalami perubahan paradigma. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, walaupun orang di sekitar kita, keluarga besar kita nggak setuju kita ikut Tuhan Yesus, lama-lama dia melihat kegigihan kita ikut Tuhan, mereka pun juga akan ikut Tuhan. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus ya. Jadi nggak usah macam-macam. Mau lihat saudara-saudara kita dimenangkan Tuhan, tunjukkan dirimu kalau engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau orang ikut Tuhan itu, dimanapun pasti dia punya kesungguhan hati. Amin ya. Kalau dilarang ke gereja nggak boleh. Makin dilarang kita tetap ke gereja. Makin dilarang melayani tetap melayani. Punya kesungguhan hati. Lama-lama dia lihat gini. Kok nih orang makin lama ikut Tuhan makin kelihatan baik ya. Ingat kita tidak perlu bersaksi menyampaikan firman Tuhan. Lewat hidup kita dia lihat surat-surat Kristus yang terbuka. Akhirnya dia diubah dan diselamatkan Tuhan. Yang setuju katakan. Kita baca sekali lagi, ayat 49. 1, 2, 3, ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia.
Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan, berdirilah. Ia memanggil, ayat 50, 1, 2, 3, iya. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan, sekali lagi kita baca di ayat yang ke-50, 1, 2, dan 3. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi. Sekarang saya tanya, waktu dia berdiri menanggalkan jubahnya dan kemudian pergi untuk mendapatkan siapa? Siapa yang tuntun orang buta ini ketemu sama Yesus? Hah? Siapa yang tuntun orang buta ini ketemu dengan Yesus? Nggak ada. Nggak ada kan Bu? Iya memang nggak ada. Hebat ya. Nggak ada orang yang menuntun dia. Dan Alkitab tidak catat itu. Kenapa dia tahu posisi Yesus, dia bisa berdiri, dia ketemu Yesus. Orang buta itu nggak bisa lihat, tinggal 3 panca indera dia. Yaitu apa? Penciuman, pendengaran, sama raba. Jangan, saya punya teman pelayanan saya tunanetra loh. Jangan sekali-sekali bohongi dia mengenai uang loh, selesai loh. Suami istri ini tunanetra, saya ajak pelayanan dia. Selesai pelayanan saya kasih dia berkat. Waktu saya kasih berkat dia bilang, kayaknya kurang nih Pak Pendeta. Tahu dia. Kayaknya kurang nih Pak Pendeta. Kalau uang dia ngerti loh. Dia pegang nih. Dia tahu uang palsu, uang asli tahu dia pegang. Dia raba dia. Saya ajak pelayanan di satu tempat itu gereja gitu. Saya suruh dia kasih kesaksian, nyanyi gitu ya. Suami istri bagus nih. Suaminya main keyboard, istrinya penyanyi gitu. Kalau mereka nyanyi The Prayer keren banget gitu loh. Karena itu yang istrinya itu butanya sejak SD. Karena waktu SD dia main ayunan di depan rumahnya dan di ayunan itu ada besi 2. Dan kakaknya itu lagi main begini sama dia, lagi dorong-dorongan begitu. Waktu dorong begitu, dia lupa pegang, masuk 2 ke bola mata dia. Langsung dia buta. Dia punya kepahitan sama kakaknya waktu SD. Sampai SMP kena kanker payudara. Kena kanker payudara, dia punya kepahitan, dia kena kanker payudara. Dia bilang hidup dia kacau banget. Dia datang ke KKR di Jamaah Tuhan. Kankernya sembuh, matanya tetap buta. Dia masuk sekolah teologi S1 dan dia ketemu suaminya ini sampai usia 22 tahun masih matanya kebuka, masih bisa lihat. Tapi setelah dia masuk sekolah teologi, tahun ketiga matanya tiba-tiba buta. Jadi suaminya ini dulu sempat lihat, tapi ketika ikut sekolah teologi 3 tahun dia buta. Sekarang mereka menikah. Suaminya saya tanya, kamu tahu gak istrimu cantik? Aku tahu karena aku sempat lihat dia. Saya tanya sama istrinya, Bu, ibu tahu gak suami ibu ganteng? Kata orang sih ganteng. Nah, beda ya kalimatnya ya. Kalimatnya beda. Suaminya bilang, dia cantik karena aku sempat lihat dia dulu. Istrinya bilang, kata orang sih suamiku itu ganteng. Selesai ya. Panca indera yang pertama, apa yang dia raba, dia tahu itu indikasinya benar. Waktu dia pelayanan berdua sama saya, bertiga ya, dia sama suami sama istrinya duduk di situ. Saya masuk ke dalam nih. Waktu saya masuk ke dalam, tiba-tiba dia bilang sama saya begini, ini pasti Pak Petra nih. Saya bilang, kok ibu tahu dari mana? Langkah kakinya nggak ada yang model kayak Bapak. Artinya ini sensitif banget nih hearingnya. Terus saya ajak pelayanan lagi satu gereja, karpetnya tebal, otomatis nggak kedengaran langkah saya. Jadi saya muter. Saya duduk di sampingnya dia agak jauh lah 2 baris gitu, 2 bangku, saya duduk gini. Lama-lama nih, ini pasti Pak Petra nih, tahu dari mana? Baunya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik nih, kita punya mantan presiden kita, masih ingat? Ya, kenapa dia begini? Dia lagi cari Mega, mana Mega? Ini kayak Mega nih. Mega, sini Mega. Ini kayak dia nih. Ini Alwi Sihab nih. Mau Mahfud MD nih kayaknya nih. Karena pendengaran dia sudah mulai berkurang. Raba dia sudah mulai berkurang. Jadi waktu kasih kata sambutan di PB, wow Castro nih. Lihat, perhatikan baik-baik. Kenapa dia berdiri dan dia temu Yesus? Karena dia biasa cium baunya Yesus.
Kenapa dia berdiri temui Yesus? Karena dia biasa dengar langkah Yesus. Kenapa dia bisa berdiri? Karena dia pernah pegang tangan Yesus. Hari ini saya mau sampaikan, semakin kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, semakin sensitif kita dengar suara Tuhan. Semakin kita punya komunikasi dengan Tuhan secara intens, semakin tahu kapan kita putuskan, kapan kita tidak putuskan. Hidup makin melekat dengan Tuhan, hati kita pasti akan dibuat sensitif untuk dengar suara Tuhan. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan ini buat Tuhan Yesus. Jadi orang berdoa itu gak perlu disuruh, orang berdoa itu karena sebuah kebutuhan dia komunikasi dengan. Semakin lama kita dengar, kita bicara sama Tuhan, kayaknya Tuhan terus berbicara sama kita ya, benar gak? Tapi kitanya aja kan gak mau ngomong kan, benar kan? Kita rasakan, kayaknya ini ada sesuatu yang gak benar. Istri saya tuh punya kepekaan tentang hal itu dia. Pak, hati-hati ya, itu orang gak benar loh. Saya bilang kayaknya benar mah, gak benar. Saya lihat, iya loh dia gak benar loh mah. Kan gue udah bilang sama lo, 2 bulan yang lalu gue lihat muka dia kayaknya gak, feel gue gak enak. Setiap saya jalan sama dia, ini bagaimana mah kira-kira mah? Lu kira gue paranormal gitu. Perhatikan baik-baik ya. Tetangga saya kena kanker hati. Dokter sudah vonis dan kemudian disuruh pulang ke rumah. Ingat saya cerita ini jangan bilang, ih Pak Petra punya karunia kesembuhan. Tunggu dulu, belum selesai saya cerita. Terus kemudian saya datang sama istri saya ke rumah ini. Kasihan, udah mulai hitam ya, pakai morfin dia. Jadi kalau sakit tuh di hidungnya pakai morfin. Kita nyanyi, istri saya nyanyi. Urapilah kami dengan minyak baru. Nyanyi itu terus, waktu nyanyi itu terus kok saya rasa dalam hati saya, ini ibu pasti dipulihkan Tuhan. Jadi kita berdoa nih, Tuhan engkau pulihkan dia, biar tanganmu menjamah bagian penyakit selesai. Seminggu kita datang, tiap pagi kita datang berdoa, kita berdoa. Kemarin kita lihat dia bisa jalan-jalan ke mall, dia keluar. Saya bilang, ibu begitu, Pak Pendeta. Saya periksa ke dokter, dokter bilang penyakit saya hilang Pak. Saya sembuh total. Terus saudara bilang begini, wah Pak Petra punya karunia kesembuhan. Tunggu dulu, waktu saya berdoa, bukan saya yang sembuhkan, tetapi Tuhan yang sembuhkan. Ingat baik-baik, kita bisa dipakai Tuhan dalam momen tertentu. Tapi kalau Tuhan bertindak di setiap momen, dia akan bertindak untuk saudara dan saya. Yang setuju katakan. Manusia bertindak hanya diberikan untuk momen-momen tertentu. Wah nanti yang datang nih ke saya nih, pasti yang sakit datang sama saya. Saya yakinkan kalau saudara disembuhkan, itu bukan karena saya, karena Tuhan. Ada orang yang sekian lama gak punya anak, saya doakan. 4 bulan kemudian ketemu di mall, hamil. Ajaib. Pak ini gara-gara doa Bapak. Tapi ada orang yang saya doakan sakit, mati. Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Karunia kesembuhan diberikan oleh Tuhan buat kita sesuai dengan momen tertentu. Tujuan karunia diberikan supaya apa? Penginjilan. Lewat karunia itu banyak orang mengenal Tuhan secara pribadi. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk, selesai yuk. Ayat berapa sekarang? 51. Yuk kita baca selama waktunya. 1, 2, 3, ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku? Sekarang saya tanya dulu ya, Yesus tahu gak kalau dia buta? Kenapa Yesus tanya? Yesus tahu gak dia buta? Kenapa Yesus tanya? Pertanyaan saya, Yesus tahu gak kalau hari ini kita punya masalah? Kenapa dia harus tanya? Artinya Yesus tidak membuat kita menjadi orang yang bodoh. Yang dibutuhkan dalam diri kita yaitu apa? Bukan hanya dia tahu hati kita, tapi dia butuh kejujuran dalam hatimu apa? Karena sering sekali orang sakit belum tentu mau disembuhkan. Bisa jadi orang sakit itu gak mau disembuhkan, tapi kita ngotot mau disembuhkan orang itu. Tapi dia pribadi gak mau disembuhkan. Karena lewat penyakit itu dia masih bisa minta belas kasihan orang. Sering sekali kita berbelas kasihan sama orang, tapi orang itu tidak punya pengertian buat dirinya, prihatin buat diri dia. Maka kenapa Yesus tanya? 1, dia butuh kejujuran. Yang kedua, Yesus mau tahu apa yang penting dalam hidup dia. Itu yang paling penting. Kita baca ayat yang ke-51. 1, 2, 3, ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat. Saudara tahu kata Rabuni? Masih ingat dengan peristiwa Yesus bangkit dan kemudian ada Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Dan Maria Magdalena berkata, Rabuni,
Arti kata Rabuni bukan hanya guru, tetapi mau disampaikan dia adalah Tuhan. Maka dia bilang, Rabuni, aku mau apa? Makanya kalau Yesus tanya sama kita, jangan kasih jawaban yang terlalu membias. Kasih jawaban yang spesifik berdasarkan kebutuhan kita. Dia tanya apa, itu yang kita sampaikan. Dia yang butuhkan adalah sebuah kejujuran. Kalau kita gak suka hati dengan orang lain, kita ngomong, aku gak suka hati lu Tuhan. Hatiku terluka sama si A, langsung sebut nama dia. Dan bicara itu kepada Tuhan secara khusus. Yang setuju katakan. Ingat baik-baik, hari ini yang dibutuhkan untuk mengalami waktu Tuhan bagi saudara. Yang dibutuhkan adalah sebuah kejujuran di dalam hatimu. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak pernah diakui. Malu kalau tidak mau jujur sama Tuhan. Malu-maluin kalau berani menyimpan sebuah kesalahan. Yang paling penting adalah ketika kita jujur bicara apa adanya tentang hidup ini, engkau akan menjadi orang yang merdeka. Engkau tidak lagi diikat dan dipenjarakan dengan egomu, dengan sesuatu yang kau sedang sembunyikan. Ingat baik-baik, tidak ada satu peristiwa yang di luar dari pantauan Tuhan. Engkau boleh sembunyikan dengan siapapun. Tapi kalau Tuhan pasti tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Hati-hati, tidak semua orang di tempat ini mengerti tentang pikiran Tuhan. Tapi yang Tuhan butuhkan hari ini sebuah kejujuran. Yang setuju katakan 52, kita closing. Yuk 52. 1, 2, 3, ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah stop. Pergilah apa? Kata menyelamatkan itu bukan keselamatan kekal ya. Tapi ini bicara tentang zozo. Keselamatan imanmu lah yang telah menyembuhkan engkau. Artinya Yesus memberikan porsi kepada orang ini juga. Bahwa Yesus yang menyembuhkan, yes. Tapi kalau iman orang itu tidak mau disembuhkan, pun tidak ada terjadi sesuatu dalam hidup dia. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-52. 1, 2, dan 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah apa? Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam. Hari ini saya yakinkan, Bartimius sudah mengalami sebuah kesembuhan karena waktu Tuhan. Dan setiap pribadi yang hadir dalam ruangan ini saya yakin dan percaya. Waktu Tuhan untuk kita di tempat ini mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang setuju katakan, waktu Tuhan bagi kita di tempat ini mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Waktu Tuhan bagi kita di tempat ini mengalami terobosan dalam hidupmu. Amin. Dan yakin dan percaya, waktu hari ini di jam ini adalah kairos buat kita semua. Yang setuju katakan 52. Sekali lagi kita baca. Yuk. 1, 2, 3, ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam. Siapa orang berita itu namanya? Pekerjaannya apa? Kenapa dia ngemis? Sekarang dia udah lihat atau belum? Kalau udah lihat, dia jadi pengemis lagi atau tidak? Ngapain dia? Artinya apa? Bukan hanya matanya bisa melihat, tapi pola hidup dia pun juga berubah menjadi pengikut Yesus. Hidup kita tidak boleh sama, harus mengalami perubahan kalau sudah bertemu dengan Tuhan. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita menikmati karya Tuhan, hidup kita jangan begitu-begitu saja. Kalau semakin lama ikut Tuhan, harus mengalami peningkatan, mengenal Tuhan makin dalam. Saya yakin firman Tuhan ini sudah dijabarkan dengan jelas. Siapapun yang di tempat ini sudah dilawat Tuhan, karena saya yakin di tempat ini Yesus hadir dan telah memberkati kita. Semua yang hadir di tempat ini, engkau akan mengalami terobosan. Ini waktu Tuhan untuk mengalami pemulihan, kesembuhan di dalam hidupmu. Yang setuju katakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Semua dalam sikap doa.
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan. Sekali lagi katakan, hanya pertolongan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. tidak ada satupun di tempat ini yang ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Ini waktu Tuhan buat saudara untuk dipulihkan, disembuhkan, mengalami terobosan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Semua dalam sikap doa, tidak ada yang bilang Tuhan terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Tidak ada kata semuanya putus harapan. Semua harus berkata ada harapan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang kata berbicara jalan ini buntu. Bagi Tuhan, Tuhan membuka jalan itu buat saudara dan saya. Siapapun di tempat ini, engkau yakin bahwa ini adalah waktu Tuhan buat saudara. Engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau mengalami terobosan daripada Tuhan. Bahkan yang sekian lama engkau sakit, tapi engkau yakin hari ini dengan iman seperti Bartimeus dan berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ini ungkapan hatimu juga, bahwa dia akan katakan, engkau imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Maka siapapun di tempat ini akan mengalami terobosan pada Tuhan. Bahkan engkau yang sudah berumah tangga, engkau hari ini punya masalah dalam hidup keluargamu. Bahkan engkau menantikan seorang anak dalam hidupmu. Yakin dan percaya, kalau engkau punya iman, Tuhan akan membukakan semua itu buat saudara. Dan Tuhan akan memberikan tepat pada waktu. Siapapun yang didoakan yang tadi saya sampaikan dari awal, angkat kedua tanganmu. Engkau yakin dengan iman sesuatu pasti terjadi dalam hidupmu. Di tempat ini adalah waktu Tuhan buat saudara. Yakin dan percaya, kalau Tuhan hadir dan Tuhan memang hadir di tempat ini, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Engkau dimerdekakan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan yang mengharapkan keturunan, engkau akan dibukakan kandungan itu. Tuhan akan menaruh benih anak itu dalam hidupmu. Yakin dan percaya, tahun ini tahun terobosan buat saudara. Engkau akan mengalami pelipat ganda daripada Tuhan. Tuhan, engkau baik. Engkau berkati mereka. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berkati mereka. Engkau berkati mereka. Engkau berkati mereka. Semua yang ada di tempat ini, mari angkat kedua tanganmu. Pertolongan
begitu ajaib, Kau itu memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi di situ tanganmu bekerja. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pagi ini kami merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami merasakan kuasa Tuhan sudah terjadi di tempat ini. Kami merasakan lawatan Tuhan di tempat ini. Kami yakin season kedua, tiga, dan keempat merasakan lawatan Tuhan. Diberkatilah mereka datang dalam nama Tuhan, mengalami pemulihan, kesembuhan, dan terobosan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Yang diberkati